Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah presentasi mata kuliah metodologi penelitian. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Egy Raskelikita, dan Fatoni Latif akan menjelaskan tentang pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam metodologi penelitian. Terdapat beberapa jenis penelitian. Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Definisi dari pendekatan kuantitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data kuantitatif yang dilambangkan dengan simbol-simbol matematik atau angka-angka. Penelitian kuantitatif mengacu pada context of justification, yaitu penelitian menguji teori pada masalah penelitian yang dirumuskan dengan hipotesis penelitian. Berikutnya yaitu definisi pendekatan kualitatif. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif mengacu pada context of discovery, yaitu penemuan pada penelitian dapat dijadikan hipotesis baru untuk penelitian berikutnya. Selanjutnya yaitu karakteristik pendekatan kuantitatif menurut Creswell. Yang pertama, mengumpulkan data numerik dari sampel menggunakan instrumen dengan pertanyaan dan tanggapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, menganalisis dan membandingkan kelompok atau variabel terkait menggunakan analisis statistik. Yang ketiga, membuat pernyataan tujuan, pertanyaan penelitian, dan hipotesis yang spesifik, sempit, terukur, dan dapat diamati. Yang keempat, memberikan penguatan melalui literatur dengan menyarankan pertanyaan penelitian untuk ditanya dan membenarkan masalah penelitian. Dan yang terakhir, menjelaskan masalah penelitian melalui deskripsi atau menjelaskan tentang hubungan antar variabel. Berikutnya, yaitu karakteristik pendekatan kualitatif menurut Creswell. Yang pertama, mengumpulkan data berdasarkan kata-kata dari sampel sehingga memperoleh pandangan dari sampel. Yang kedua, menulis laporan menggunakan struktur yang muncul dan fleksibel serta kriteria evaluatif, termasuk refleksivitas dan subjektif para peneliti. Yang ketiga, menganalisis data berupa deskripsi dan tema menggunakan analisis teks dan interpretasi arti. Yang keempat, membandingkan dengan literatur tetapi tidak sebagai pemeran utama, hanya untuk membenarkan masalah penelitian. Dan yang terakhir, menyatakan tujuan dan pertanyaan penelitian secara umum dan luas. Berikutnya yaitu sifat pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, pendekatan kuantitatif bersifat hipotesis testing. Hipotesis testing adalah penelitian dimulai dengan teori dan hipotesis, lalu dilakukan penarikan kesimpulan secara deduksi. Berikutnya yaitu penelitian kualitatif bersifat generating theory. Generating theory adalah data yang dihasilkan pada penelitian berupa teori substansif. Penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu dimulai dari fakta empiris lalu ke teori. Berikutnya adalah langkah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pada pendekatan kuantitatif, langkah yang pertama adalah teknik pemilihan subjek. Yang kedua, penetapan instrumen. Yang ketiga, pengumpulan data. Dan berikutnya, teknik analisis data. Sedangkan pada pendekatan kualitatif, langkah bersifat fleksibel. Fleksibel di sini berarti dapat diputuskan pada saat pelaksanaan sesuai dengan langkah-langkah peneliti. Berikut adalah langkah penelitian menurut Creswell. Prosedur penelitian diawali dari mencari masalah. Setelah itu, mencari literatur, membuat pertanyaan penelitian. Setelah itu, penelitian dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.
pada penelitian kuantitatif terdiri atas eksperimen, hubungan atau korelasi, dan survei. Sedangkan pada penelitian kualitatif terdiri atas teori dasar, etnografi, lalu membuat naskah teks atau cerita. Setelahnya, maka akan dilakukan sampling, instrumen, data analisis, dan interpretasi. Baru akhirnya akan dilakukan diskusi dan pengambilan kesimpulan. Saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru dosen, serta rekan-rekan mahasiswa S2 Magister Keguruan Ilmu Pengetahuan Alam yang semuanya insya Allah dalam keadaan sehat. Di slide selanjutnya yaitu tentang kelebihan kuantitatif. Nah, di sini ada 5 yang kami paparkan ya. Yang pertama, dapat ditempuh dalam waktu yang relatif lebih singkat ya. Kenapa seperti ini? Karena memang data kuantitatif biasanya diambilnya bersifat cepat ya. Contohnya kalau kita mengukur prestasi siswa atau penguasaan materi siswa itu biasanya menggunakan pretest, menggunakan post-test. Nah, itu kan lebih cepat, apalagi sekarang bisa menggunakan Google Form ya, itu jauh lebih cepat lagi dalam mengambil data siswa. Selanjutnya, biaya yang digunakan lebih efisien. Nah, jika dibandingkan dengan kualitatif, misalkan kualitatif menggunakan survei atau wawancara yang membutuhkan banyak biaya, kuantitatif otomatis dia lebih efisien atau lebih irit. Terus yang ketiga, data lapangan dapat ditabulasi dengan mudah dan cepat. Nah, karena memang yang didapatkan itu berupa angka-angka ya, numerik, sehingga langsung bisa ditabulasi. Nomor 4, pengumpulan dan analisis data lebih mudah dengan software statistik. Nah, karena berkaitan dengan yang ketiga tadi ya, nomor 3, dia bisa langsung numerik, makanya langsung bisa dianalisis ya. Seperti yang kita tahu ya, banyak software yang bisa kita gunakan, misalkan Excel, terus IBM SPSS ya, terus ada Anates, terus ada MATLAB ya, kalau anak-anak teknik ya. Terus yang kelima, data numerik mampu memfasilitasi perbandingan antar organisasi analisis. Nah, kenapa seperti ini? Karena ketika perbandingan, misalkan siswa mendapatkan nilai 50, yang satu mendapatkan nilai 100, berarti kan sangat ketara ya, atau di sini bisa dibilang mampu membandingkan antara siswa A dan siswa B, dan di sini dibilang mampu membandingkan antar organisasi analisis. Selanjutnya, kelebihan kualitatif. Di sini ada 3 yang kami tuliskan. Yang pertama, mempermudah pada penelitian yang terfokus pada pendalaman nilai-nilai, keyakinan, serta asumsi-asumsi. Yang kedua, terbuka kemungkinan upaya pencarian fakta empiris. Sedangkan yang ketiga, memungkinkan mengungkap aspek tersembunyi. Nah, ini salah satu atau beberapa kelebihan dari kualitatif ya. Jadi memang kualitatif itu bersifat lebih mendalam. Jadi misalkan kita dapatkan data si kelompok siswa, dia tidak mampu menguasai materi, yang satu kelompok lainnya menguasai materi. Nah, di situ kan dengan adanya kualitatif, dengan adanya pengambilan data dengan observasi atau wawancara, kita bisa tahu mengapa hal itu terjadi. Misalkan ada latar belakang apa yang dia tidak bisa menguasai materi karena latar belakang keluarga, atau pada saat pengambilan data masih ada masalah atau sebagainya. Dengan adanya kualitatif, hal-hal tersebut bisa diketahui ya, berbeda dengan data kuantitatif. Makanya di sini dimungkinkan mengungkap aspek yang tersembunyi. Oke, selanjutnya tentang kekurangan pendekatan kuantitatif ya. Di sini ada 4 yang kami sampaikan kekurangan kuantitatif. Yang pertama, sulit untuk mengontrol variabel lain yang mempengaruhinya. Sama seperti yang saya sampaikan di awal, ketika angka-angka saja yang didapatkan, maka faktor-faktor lain atau variabel lain tidak akan tergali di sini. Nah, misalkan di sebuah penelitian pembelajaran menggunakan inquiry, dan itu hanya diambil data-data nilai siswa, maka kita tidak tahu variabel lain akan mempengaruhi seperti apa. Terus yang kedua, sulit untuk mencapai validitas tinggi. Nah, ini sebenarnya hampir sama ya dengan nomor 1, saling berkesinambungan. Ketika hanya satu variabel atau yang diambil, maka
validitasnya kurang tinggi ya, kurang kurang valid karena memang variabel-variabel lain yang mempengaruhi penguasaan siswa misalkan itu tidak digali. Terus yang ketiga, pengambilan data harus banyak. Nah, ini salah satu ciri dari kuantitatif ya. Semakin valid itu harus semakin banyak ya. Semakin banyak itu semakin bagus. Jika data yang diambil hanya sedikit maka bisa dibilang tidak bisa digunakan. Berbeda dengan kualitatif ya. Kualitatif itu menggunakan sampel yang kurang dari 30 juga diperbolehkan. Selanjutnya menentukan alat analisis. Nah, ini alat analisis juga nanti yang akan ditentukan berbeda-beda ya setiap pendekatan. Selanjutnya kekurangan pendekatan kualitatif ya. Tentunya setiap pendekatan ada kekurangan, ada kelebihannya ya. Yang pertama desain tidak terstruktur ya. Dalam artian di sini fleksibel sebenarnya. Ya, terus yang kedua tidak dapat digunakan pada penelitian yang berskala besar. Nah, sebenarnya bisa digunakan tapi mungkin kurang efektif ya. Kalau penelitiannya skala besar akan menghabiskan banyak waktu, akan menghabiskan banyak biaya ya. Terus yang selanjutnya prosedur tidak baku. Nah ini tadi ya fleksibel prosedurnya, terus reliabilitasnya dipertanyakan karena memang pendekatan kualitatif itu biasanya dipengaruhi oleh kebijakan ya. Fakta dan kebijakan biasanya akan sulit dibedakan ya. Terus adanya banyak memakan waktu. Nah ini seperti di awal disampaikan ya, kualitatif itu akan lebih banyak memakan waktu. Misalkan penyebaran angket, wawancara ke siswa itu kan lebih lama ketimbang hanya melakukan post test dan pretest ya. Oke, selanjutnya perbedaan kedua pendekatan. Yang pertama tipologi data dan temuan penelitian. Data kuantitatif berbentuk angka yang dihimpun melalui metode survei atau teknik penelitian lainnya. Sedangkan data kualitatif berbentuk narasi atau kalimat ya yang dihimpun melalui focus discussion, observasi partisipan atau metode lainnya. Jadi dari sini sangat terlihat jelas ya apa yang didapatkan, yang satunya angka-angka atau numerik, yang satunya narasi atau kalimat. Sedangkan cara pengambilannya juga berbeda, yang satunya menggunakan survei atau teknik penelitian lainnya, yang satunya bisa wawancara ya. Terus paradigma penelitian, fokus kedua pendekatan penelitian berbeda jauh dan penggunaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif terletak pada asumsi-asumsi penelitian serta sifat dasar fenomena yang dikaji. Nah, dari sini sebenarnya saya lebih suka menggunakan istilah karakteristik kuantitatif dan kualitatif ya dibandingkan dengan kekurangan dan kelebihan. Karena mereka memiliki karakteristik berbeda yang bisa digunakan untuk penelitian tertentu tetapi kurang tepat digunakan untuk penelitian yang lainnya. Jadi memang di satu pendekatan akan cocok untuk penelitian yang A, belum tentu baik untuk penelitian yang B. Adapun penelitian yang lainnya biasanya menggabungkan keduanya ya. Ada yang kualitatif memfasilitasi kuantitatif atau kuantitatif memfasilitasi kualitatif ya, atau dua-duanya seimbang, atau yang ketiga biasanya digunakan triangulasi ya. Triangulasi itu biasanya penelitian menggunakan kuantitatif dulu, tapi nanti diperdalam menggunakan kualitatif ya. Selanjutnya referensi, ini ada 4 referensi yang kita gunakan, ada Creswell, Eni Hasunida, Mulyadi, dan Parjaman. Nah, mungkin itu presentasi dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Setelah ini mari kita berdiskusi bersama di forum ya, sehingga akan menambah hasanah keilmuan kita terutama tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif. Mohon maaf bila ada yang salah. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.